2 hari kemudian, Aris merasa lebih tenang. Ia kembali ke Jakarta dengan perasaan damai. Tugasnya hari ini adalah meminta maaf pada tunangannya karena telah pergi berlibur tanpa membawa dirinya. Senyuman Aris yang begitu tenang, membuat beberapa staf meliriknya dengan pandangan rendah. Aris tidak tahu apa yang terjadi selama 2 hari terakhir. Selama ia berlibur, ia mematikan ponsel. Kenapa mereka menatapku dengan pandangan mencurigakan? Apa ada sesuatu yang terjadi di sini? Tok tok tok. Aris berdiri di depan pintu ruangan presdir. Aneh. Kalau Jihan ada di dalam, harusnya tirainya terbuka? Ia memutar gagang pintu dan ternyata terkunci. Seorang petugas cleaning service melewati Aris. Dengan tangan kanan memegang sapu dan tangan kiri menenteng ember berisi air serta tongkat pel. Ia baru saja selesai membersihkan ruang kepala personalia. Tunggu. Cleaning service itu berhenti. Ia berbalik menghampiri atasannya dengan badan setengah membungkuk. Ada apa Pak Aris? Ibu Jihan kemana? Tumben jam segini belum tiba di kantor. Loh? Bapak tidak tahu Bu Jihan masuk rumah sakit? Cleaning service itu balik bertanya. Semua karyawan kantor tahu siapa Aris. Bagaimana bisa, seorang tunangan tidak tahu kalau pasangannya sedang sakit? Akhirnya Aris paham. Pantas sejak tadi, para karyawan melihatnya dengan pandangan aneh. Tanpa mengucap terima kasih, ia berlari pergi ke lobi. Mentang-mentang jabatannya tinggi, sudah dijawab pertanyaannya, tidak mau mengucapkan terima kasih, gerutu petugas kebersihan itu. Laki-laki itu sangat sopan dalam keadaan normal. Namun, karena terlalu khawatir mendengar kekasihnya terbaring di rumah sakit, ia tidak ingat untuk mengucapkan terima kasih. Yang ada di dalam benaknya saat ini, ia harus segera tiba di rumah sakit tempat Jihan dirawat. Keluarga Izam memiliki rumah sakit pribadi untuk merawat penyakit anggota keluarga sendiri. Meskipun rumah sakit itu tidak terlalu besar, tetapi fasilitas dan tenaga medis yang bekerja di sana adalah yang terbaik. Tristan membangun rumah sakit itu 10 tahun yang lalu. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, ia memilih membangun fasilitas kesehatan pribadi. Selain anggota keluarga, para karyawan di perusahaan Tristan dan Christian juga diperbolehkan berobat di sana. Namun, satu lantai paling atas adalah area pribadi keluarga Izam. Khusus anggota keluarga dan tenaga medis saja yang diperbolehkan naik ke lantai itu. Awalnya, Jihan dibawa ke rumah sakit terdekat, lalu dipindah ke rumah sakit pribadi yang jaraknya lebih jauh dari rumah. Semua itu agar mereka lebih bebas menemani dan merawat Jihan. Saya adalah tunangannya Jihan. Kenapa kalian menghalangi saya untuk menjenguk tunangan saya? Aris bertanya sambil bertolak pinggang. Para staf keamanan dan tenaga medis di lantai itu sudah tahu siapa laki-laki itu. Mereka melarangnya masuk karena itu adalah perintah langsung dari Jihan. Saya tahu Pak Aris. Saya hanya menjalankan perintah dari Bu Jihan. Kau pasti berbohong. Tidak mungkin Jihan melarangku untuk menemuinya. Minggir kalian, seru Aris sambil menerobos masuk. Namun, mereka berusaha keras menahan laki-laki itu. Berhenti membuat onar. Hardik Jihan. Ia baru saja keluar dari ruang pemeriksaan. Duduk di kursi roda dan didorong oleh seorang perawat. Saat mendengar keributan, ia menghampiri sumber kegaduhan itu. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Aku datang sejak setengah jam yang lalu, tapi satpam ini melarangku untuk masuk. Aris melirik tajam kepada 3 orang satpam yang menghalangi jalannya. Aku memang meminta mereka untuk melakukannya. Pergilah Riz. Jangan membuat pasien terganggu. Jihan mengibaskan tangan, meminta perawat itu membawanya kembali ke ruang rawat. Aris tercengang. Ucapan itu membuatnya seperti dijatuhi bom nuklir berkekuatan maha dahsyat. Hingga ia tidak menyadari saat satpam itu menggiringnya menuju lift, dan mengantar laki-laki itu ke lobi. Apa yang membuat kekasihnya menunjukkan sikap benci, ia sama sekali tidak tahu. Jika karena ia tidak memberinya kabar, mengapa harus semarah itu? Hal ini pernah terjadi sebelumnya dan Jihan hanya marah-marah padanya. Kali ini, gadis itu mengusirnya. Ia bahkan tidak diperbolehkan masuk ke lantai area keluarga Izam. Apakah ia sudah dicoret dari daftar orang yang boleh masuk ke lantai pribadi itu? Ia masuk ke mobil. Duduk bersandar sambil mencoba menghubungi nomor ponsel Jihan.
Tidak berhasil, ia mencoba nomor yang lainnya. Anehnya, semua nomor keluarga Christian itu tidak ada yang bisa dihubungi. Aris terpaksa menelepon Raja. Selain nomor keluarga Christian, hanya ada nomor Raja di kontak ponsel Aris. "Halo, Kak Raja. Bisa kita bertemu? Jam istirahat di kantin Bank Berkah." "Aku tidak bisa jauh-jauh karena akan ada meeting penting," jawab Raja dari ujung telepon yang lain. "Terima kasih, Kak." Panggilan telepon berakhir. Ia melirik jam tangannya, baru jam 9 pagi. Masih 3 jam lagi. Ia memilih pergi ke kantor terlebih dulu sambil menunggu jam makan siang. Aris duduk di meja paling pojok di kantin Bank Berkah. Ia menunggu Raja dengan hati cemas, padahal mereka sering berbicara berdua. Entah mengapa, siang ini terasa lain. "Hai Riz. Sudah lama menunggu?" tanya Raja saat tiba di meja Aris. "Belum, Kak. Aris baru sampai," jawabnya. Ia sudah tiba sejak 20 menit yang lalu, tapi berbohong pada Raja. "Oh, sudah pesan makanan?" "Belum. Aris masih kenyang." Aris kesini karena Jihan kan?" Aris menganggukkan kepala dengan pelan. Melihat wajah Raja begitu serius, jantungnya pun semakin berdetak cepat. Ia merasakan sebuah firasat buruk. "Kami semua dilarang menyimpan nomormu. Karena itu, semuanya memblokir nomor ponselmu, kecuali aku. Jihan tahu, setiap kali kalian ada masalah, kau pasti meneleponku. Begitu rupanya. Pantas saja, tidak ada yang bisa dihubungi selain nomor Kak Raja. Tapi, kenapa Jihan melakukan ini, Kak? Kami juga tidak tahu." "Oh, sebentar." Raja bangun dan merogoh saku celananya. Setelah menemukan apa yang dicari, ia kembali duduk, dan menyerahkan benda itu pada Aris. "Dia menitipkan ini padaku." Kedua matanya membelalak ke arah meja. Benda itu adalah cincin pertunangan mereka. Aris mengambil cincin itu dan bertanya pada Raja. Maksudnya apa ini, Kak?" Ia tahu tujuan cincin itu dikembalikan. Hanya saja, hatinya tidak bisa mempercayai kenyataan yang terjadi. Haruskah mereka berakhir dengan cara seperti itu? Aris tidak bisa mempercayainya. "Kami sudah menasehati Jihan dengan berbagai cara. Kami memintanya untuk membicarakan hal ini padamu terlebih dulu, tapi dia bersikeras ingin mengembalikan cincin itu, dan mengakhiri pertunangan kalian." Laki-laki itu mematung sambil menatap cincin di telapak tangannya. Gadis itu benar-benar memutuskan hubungan tali pertunangan mereka secara sepihak. Bahkan, Aris tidak diberi kesempatan untuk tahu permasalahannya. Jika ia salah, ia bersedia untuk bersujud meminta maaf. Jika ada kesalahpahaman, ia akan menjelaskan. Namun, ia tidak bisa melakukan itu, karena Jihan sudah enggan untuk menemuinya. "Praan, bawakan aku 1 botol minuman lagi." Dengan mata yang sudah setengah menutup, Aris masih meminta minuman beralkohol. Ia minum seorang diri di ruang VIP sebuah klub malam. Sudah habis 3 botol yang digenggam laki-laki itu. "Apa yang terjadi, sayang? Kenapa kau memutuskan pertunangan kita?" Aris meracau sambil sesekali cegukan dan bersendawa. Setiap kali isi botol telah habis, ia membanting botol itu ke dinding. Para pegawai klub hanya menatapnya dengan takut-takut. Sudah menjadi kebiasaan. Orang yang mabuk seringkali mengamuk. Mereka takut terkena amukan laki-laki itu. Saat mengantarkan minuman pesanannya, pegawai itu gemetaran. "Hei, kau!" Aris menunjuk pegawai itu lalu melambai. "Duduk di sini." Pegawai wanita itu mendekat, tapi tidak berani duduk di samping laki-laki itu. Ia menaruh botol minuman keras setelah lebih dulu membuka tutupnya. "Minuman Anda, Tuan." Duduk sini." Aris menepuk tempat kosong di sampingnya. Saya di sini saja, Tuan." Pegawai berbaju putih dengan rok hitam ketat di atas lutut, dibalut rompi tanpa lengan berwarna coklat itu berdiri dengan gemetar. "Baiklah. Berdiri saja di sana. Aku ingin bertanya padamu. Apa alasan seorang wanita memutuskan pertunangan?" "Saya tidak tahu, Tuan." "Praan." Pegawai itu terduduk karena terlalu terkejut. Aris tidak melempar ke arah pegawai wanita itu, tapi ke dinding yang sama, tempat ia melempar botol yang lainnya.
Pegawai wanita itu menunduk sambil menutup telinganya. Jawab apa yang ada di pikiranku saja. Kenapa kau membuatku marah? Maaf tuan. Saya akan jawab. Mungkin, dia memiliki kekasih lain. Kekasih lain? Tidak mungkin. Alasan lain, selain itu? Mungkin sebaliknya. Dia merasa dihianati oleh Anda tuan. Aku berselingkuh maksudmu? Maaf tuan. Pegawai itu berdiri dengan punggung menempel di dinding. Ia ketakutan karena jawaban yang ia ucapkan baru saja. Namun, laki-laki itu tidak memarahinya. Aris mengeluarkan secarik kertas cek kosong. Ia menuliskan nominal 2 juta rupiah untuk pegawai itu. Lalu, ia mengambil satu cek lagi untuk membayar minuman dan mengganti rugi atas kekacauan yang ia lakukan. Laki-laki itu keluar dari klub dengan sempoyongan. Dalam keadaan mabuk, ia tidak berani mengemudi. Ia duduk di dalam mobil dengan jendela yang dibuka sedikit. Ia tertidur di sana sampai jam 4 pagi. Pegawai wanita yang melayani Aris tadi malam, keluar dari dalam klub. Ia berjalan ke parkiran untuk mengambil sepeda motor metik miliknya. Melihat masih ada mobil yang terparkir di depan gedung klub malam, pegawai itu menghampiri. Dia, yang semalam memberikan cek padaku? Kenapa dia masih di sini? Apa dia tidak membawa sopir? Gadis itu bertanya-tanya dalam hati. Dengan penuh rasa waspada, ia mencoba membangunkan laki-laki itu. Permisi tuan. Apakah Anda tidak membawa sopir? Aris membuka mata. Ia meringis pelan, merasakan kepalanya masih berputar-putar. Pandangannya tertuju pada gadis yang berdiri di samping mobilnya. Anda, baik-baik saja tuan? Saya baik-baik saja. Siapa kamu? Saya pegawai klub ini. Semalam, Anda memberi saya uang tip yang lumayan. Apa Anda ingat? Pegawai itu berusaha mengingatkan Aris tentang kejadian semalam. Oh, kamu. Aku ingin pulang, tapi terlalu pusing untuk mengemudi. Antarkan aku ke rumah, akan kutambah uang tip untukmu, pinta Aris. Wanita itu bersedia. Tidak ada rasa takut di hati gadis itu, karena Aris terlihat seperti laki-laki baik. Meski dalam keadaan mabuk, ia bisa menahan amarahnya. Baik tuan. Sebutkan alamat Anda. Perumahan Grey, nomor 2. Setelah memberitahukan alamatnya, ia kembali memejamkan mata. Kalau sudah sampai, bangunkan aku. Iya tuan. Pegawai wanita itu mengemudikan mobil milik Aris dengan sangat terampil. Entah dari mana kemampuan mengemudi itu? Apakah ia memang kursus mengemudi sebelumnya atau ada yang mengajarinya secara gratis? Tentu aneh, jika gadis yang terlihat sederhana dalam segala hal itu memiliki keterampilan mengemudi. Setidaknya, gadis yang pandai mengemudi itu adalah anak-anak orang kaya, yang sudah terbiasa membawa mobil. Seorang pegawai klub malam, rasanya tidak mungkin memiliki mobil. Jihan memarkir mobilnya di seberang jalan, tepat di depan rumah Aris. Ia merasa rindu, meski sedikit benci dengan sikap Aris. Setiap kali mereka berselisih paham, laki-laki itu selalu melarikan diri. Hal itu terlalu sering dilakukan Aris, membuat Jihan ragu untuk membina rumah tangga dengannya. Bagaimana rumah tangga mereka nantinya? Jika sekarang saja, laki-laki itu selalu melarikan diri setiap ada masalah. Ia menunggu di dalam mobil sejak semalam. Namun, mobil Aris tidak ada di halaman. Jihan pun memutuskan menunggu sampai laki-laki itu pulang. Saat melihat mobil hitam milik mantan tunangannya itu masuk ke dalam gerbang, ia sedikit tersenyum. Ia menejamkan penglihatannya untuk melihat laki-laki itu saat keluar dari mobil. Meski dari kejauhan, tidak apa-apa, asal bisa melihat wajahnya. Dek! Bagai dihujam palu yang sangat besar. Dada Jihan terasa sesak saat Aris keluar bersama seorang wanita. Lebih parahnya, wanita itu memeluk pinggang Aris, sedangkan laki-laki itu memeluk pundak sang gadis misterius yang tidak pernah Jihan temui sebelumnya. Jadi, begini tingkahmu di belakang kuris? Aku masih berharap kau mau membujukku pada awalnya, tapi kau malah mencari gadis lain untuk menggantikan posisiku. Jihan menghidupkan mesin mobil dan melajukan mobil itu dengan kecepatan tinggi. Ia sangat kecewa terhadap Aris. Kedua matanya banjir oleh air mata hangat yang meluncur deras di kedua pipinya.
Sementara Aris tidak mengetahui sama sekali jika sang kekasih mencarinya. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan 100.000. Ia menyerahkan uang itu pada sang gadis, tetapi gadis itu menolaknya. "Tidak perlu tuan. Uang tip dari Anda sudah lebih dari cukup. Terima kasih. Saya permisi." "Saya doakan Anda dan tunangannya bisa kembali bersama," ucap gadis itu sambil melangkah pergi. "Tunggu. Siapa namamu?" "Nama saya Dwi tuan." "Terima kasih Dwi. Hati-hati di jalan." Dwi tersenyum. Ia tidak salah menilai, laki-laki itu memang baik. Rasanya, ia enggan untuk pergi. Ia melangkah ke pintu masuk komplek perumahan Gria. Memanggil seorang tukang ojek untuk mengantarnya ke parkiran klub malam. Langit mulai terang saat ia pergi dari komplek perumahan itu. Aris berbaring di sofa. Satu tangannya terjuntai ke lantai, tangan lainnya terangkat ke atas. Ia menatap cincin pertunangan yang masih melingkar di jarinya dengan baik. "Mengapa kamu tidak membiarkan aku bicara? Kita bisa melalui segalanya selama ini. Aku yakin, kita bisa membersihkan kesalahpahaman ini, jika kita bertemu. Tapi, kau tidak mau menemuiku." Ia menurunkan tangannya, menaruhnya di perut, lalu tertidur. Aris tidak berniat pergi ke kantor hari ini, karena takut wajah kacau itu diperhatikan orang-orang. Lebih baik membolos kerja daripada membuat berita tidak sedap di kantor.